warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Laila Nuryani, NPM 1804041092, kelas A Ekonomi Syariah, mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Selvi Nuryasari MEI. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang berjudul Kebijakan Moneter Islam dalam Sistem Keuangan Ganda. Sebuah kebijakan moneter adalah proses pengorganisasian persediaan uang dari suatu negara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti menahan inflasi atau mencapai tujuan pekerjaan yang lebih sejahtera. Tambah lagi, perekonomian negara akan berjalan dengan mengacu pada GDP yang dilihat berdasarkan total dari consumption, investment, government spending, dan net export. Syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia yang disebut maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam era awal Islam, yaitu zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal adalah sebuah fondasi dari apa yang sekarang dikenal sebagai bank sentral. Baitul Mal hadir tidak hanya untuk menyalurkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, lembaga ini bertujuan pula untuk menjaga kesejahteraan dan memastikan pemerataan dalam masyarakat atas hak mereka. Layaknya kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter Islam memiliki instrumen-instrumen. Persyaratan cadangan utama adalah instrumen paling penting akibat tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka yang ditiadakan dengan mewajibkan bank untuk menempatkan uangnya dalam deposit permintaan di bank sentral sebagai persyaratan cadangan, bukan dalam deposit mudharabah, karena ini adalah ekuitas milik nasabah. Selanjutnya, Bank sentral bisa menetapkan limit tertinggi untuk menjamin bahwa total pembiayaan yang ada sesuai dengan target moneter. Instrumen untuk mengatasi masalah likuiditas di atas dengan common pool, di mana bank umum diwajibkan untuk menyimpan sebagian simpanan dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Perkembangan industri keuangan syariah memunculkan tantangan tersendiri bagi otoritas pengaturan sektor keuangan sebuah negara. Tantangan tersebut khususnya pada formulasi kebijakan moneter yang mengakomodasi dua prinsip aplikasi, yaitu konvensional dan syariah. Pengaturan akan semakin kompleks manakala target penjagaan stabilitas harga harus diikuti dengan pemenuhan pada prinsip-prinsip syariah. Harga harus diikuti dengan pemenuhan pada prinsip syariah. Kompleksitasnya juga meliputi pemilihan instrumen dari instrumen yang beragam, baik konvensional maupun syariah, untuk satu set kebijakan moneter yang memberikan sinyal kebijakan yang sama. Berdasarkan perspektif syariah, keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan yang berdiri sendiri dengan pasar keuangan bervariasi. Hal ini berpotensi menarik uang beredar dari sektor real dan berputar di sektor keuangan lebih banyak dan lebih lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktek spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemilik dana untuk menghasilkan keuntungan dengan relatif lebih cepat dari jumlahnya uang yang dimilikinya. Uang beredar tersebut sepatutnya mengalir lancar ke sektor ekonomi real, memfasilitasi aktivitas produktif, yaitu aktivitas penciptaan barang dan jasa.
Dengan ekonomi berbasis bunga yang terjadi hanyalah pembangunan ekonomi yang bersifat semu. Volume ekonomi lebih bersifat abstrak. Ia tidak menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara real. Karena penciptaan uang tidak mengikuti penciptaan barang dan jasa. Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya disesuaikan dengan kondisi business cycle, siklus kegiatan ekonomi. Penerapan kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektorial, dan lain-lain. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Dalam konsep moneter konvensional, keeratan hubungan uang dan bunga menjadikan keduanya sebagai variabel penting dalam penentuan jenis dan instrumen kebijakan moneter. Konvensional yang berbeda dengan konsep moneter syariah, kebijakan moneter yang selama ini dikembangkan dengan pemahaman landscape perekonomian menggunakan sudut pandang konvensional. Corak perekonomian Islam yang bisa pada sektor real membuat logika kebijakan di sektor keuangan seperti kebijakan moneter. Salah satu prinsip syariah utama dalam sistem ekonomi Islam adalah pelarangan riba. Dengan definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa riba memiliki karakteristik yang serupa dengan bunga, sehingga cukup tepat dikatakan bahwa bunga sama dengan riba. Wewenang Bank Indonesia juga tertuang pula dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 87 PDG 2016 mengenai kerangka kerja kebijakan moneter yang menjelaskan bahwa operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Operasi moneter syariah merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan moneter dalam rangka implementasi kebijakan moneter. Dengan demikian, kerangka kebijakan moneter syariah yang dilaksanakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah kebijakan moneter syariah yang berada dalam dual banking system. Menurut sudut pandang Islam, bentuk kebijakan moneter saat ini relatif tidak ideal. Bukan hanya tidak ideal pada instrumen, tetapi mungkin juga tidak ideal menggunakan paradigma dan prinsip keuangan syariah. Prinsip operasi moneter pada prinsipnya memiliki kesamaan tujuan dengan prinsip operasi moneter kontemporer yang selama ini telah diterapkan secara luas. Adapun perbedaan yang muncul berasal dari konsep penggunaan uang, di mana konsep syariah hanya menekankan motif penggunaan uang pada aspek fasilitas, transaksi, dan store of value. Pengaturan sektor keuangan sepatutnya mendorong lembaga keuangan syariah untuk selalu terhubung dengan aktivitas ekonomi produktif di sektor real. Oleh sebab itu, sebagai otoritas yang mengatur besarnya jumlah uang, Bank Sentral harus mampu menyediakan instrumen moneter yang dapat menyerap kelebihan uang di perekonomian untuk kemudian dihubungkan dengan kegiatan atau proyek ekonomi produktif sektor real. Otoritas perlu mendorong terciptanya lingkungan industri yang kondusif bagi berkembangnya sektor keuangan syariah nasional melalui pengaturan industri yang baik, termasuk formulasi kebijakan moneter dengan tersedianya instrumen moneter syariah yang tepat. Pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah yang efektif tentunya membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama saat implementasi konsep ke dalam kebijakan, pengembangan oleh otoritas terkait, dan pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah yang dapat dijadikan sebagai wahana penerapan kebijakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.